Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwah sekalian dan juga para santri yang saya muliakan. Alhamdulillah di Senin malam ini kita kembali dapat melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, yaitu kitab bantahan kepada ahlul bid'ah. Dimana pada pembahasan kita yang lalu kita masih pada bab yang ke-8. Mana Abdullah? Ada. Yaitu bab maqalal ulama'u fil kalami walihi wa hadzaru minhu. Ini ya, wa hadzaru ya. Ini atafnya agak unik juga ya. Maqala ulama'u fil kalam wa ahlihi. Terus ya, wa hadzaru minhu. Wa ma hadzaru minhu ya. Maqala ulama fil kalam wa ahli wa hadzaru minhu. Itu riwayat-riwayat yang diucapkan oleh para ulama atau perkataan ulama ya tentang ilmu kalam dan para penganut dan pengusung ilmu kalam. Dan juga ya apa yang diperingatkan atau peringatan mereka terhadapnya dan juga terhadap pelakunya. Minhu wa minhum wa amaru bil mujanabati liman khalatahum, dan juga apa yang mereka perintahkan berupa menjauhi orang-orang yang bergaul dengan orang-orang itu. Dengan siapa? Dengan ahlul kalam. Kemarin sudah dijelaskan tentang ya apa yang dimaksud dengan ilmu kalam. Itu penting ya. Ini kalau antum bilang nggak boleh belajar ilmu kalam, antum bisa jelasin apa yang dimaksud dengan ilmu kalam itu. Emang ilmu kalam itu apa sih, gitu kan? Terus kalau antum nggak bisa jelasin, ya sayang juga. Jadi harusnya antum juga tahu. Kemarin sudah kita nukil perkataan ya tentang definisi ilmu kalam itu. Wa ma ahdathahu mutakallimuna fi usuluddin min itsbatil aqaid bituruqil lati takaruha. Ya, itu bid'ahnya sebagian orang ya dalam persoalan usuluddin. Usuluddin di sini maksudnya apa? Ya, emang artinya pokok agama, tapi maksudnya apa? Aqaid. Pembahasan seputar akidah. Jadi kalau antum masuk kuliah nanti usuluddin, yang dibahas itu sekte-sekte dalam Islam. Yang dibahas di kuliah usuluddin itu lebih kepada aliran-aliran dalam Islam. Kalau bicara tentang usuluddin, ya, lain hal dengan syariah. Kalau syariah itu tentang ahkam dan perbedaan pendapat ulama seputar fikih. Kalau usuluddin itu lebih kepada akidah. Jadi kalau mau belajar akidah, ke usuluddin itu. Jadi ini disebut sebagai ma'ahdathahul mutakallimun, ya, perkara yang muhdas, yang dibuat-buat oleh sebagian orang yang berkecimpung di bidang itu seputar usuluddin, seputar ya persoalan aliran-aliran keagamaan dalam Islam. Min itsbatil aqaid ya berupa penetapan perkara-perkara akidah bituruqil lati takaruha, namun dengan cara-cara yang mereka buat-buat. Artinya bukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh ulama salaf, tapi dengan cara-cara mereka sendiri. Ya, a'radu biha maja'al kitab wa sunnah bihi. Ya, dan dengannya mereka berpaling
dari apa yang dibawa dan diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena ulama salaf itu punya metode dalam penetapan persoalan akidah. Ya, kaidahnya adalah amiruha kama ja'at, berlakukanlah sesuai bagaimana datangnya dia. Ya. Nah, sedangkan ulama kalam nggak begitu. Mereka menggunakan ya akal dan mendahulukan akal daripada penukilan. Ya. Kemudian memerankan akal ya dalam porsi yang besar dan mendudukkan penukilan untuk tunduk kepada akal. Itu. Seperti tadi ya kita belajar di kelas 8 tentang masalah apa? Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Ya, kalau ucapan berarti dia berupa apa? Sifat. Dan sifat seperti yang dikatakan oleh ulama, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fit dzat. Ya, pembahasan seputar sifat itu bagian dari pembahasan seputar zat. Karena yang namanya zat itu enggak terpisah dari sifat, sifat enggak terpisah dari zat. Jadi kalau ketika bertemu dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima dan Allah berbicara kepada Musa, ya udah selesai. Allah berbicara. Gitu. Dan dia sifat. Ya. Akan tapi ahlul kalam dalam hal ini seperti misalnya Jahmiyah, mereka mengatakan Allah menciptakan kalam pada selainnya. Ya, tujuannya untuk menafikan Allah berkata-kata. Terus memang kenapa kalau menafikan Allah berkata-kata? Ya. Karena memang mereka tujuannya untuk mendowngrade Al-Quran. Karena ketika Al-Quran itu tidak diyakini sebagai kalamullah, tidak diyakini sebagai sifat Allah, maka pengagungan mereka terhadap Quran kurang. Nah, Qurannya sama aja kayak kita, sama-sama makhluk katanya. Tujuannya adalah untuk menjauhkan umat dari firman Rabbnya Subhanahu wa taala. Cuman sebagian orang nggak sadar gitu kemana muara dari ya pembahasan seputar ini. Gitu. Jadi mereka katakan ya dengan akal mereka bahwa Allah menciptakan kalam. Ya, dan menjadikan selainnya mengungkapkan ya darinya. Sehingga dari Jahmiyah turun kepada siapa? Turun kepada Kullabiyah, turun kepada Asy'ariyah. Mereka bilang ibarat. Quran itu hanya ungkapan. Ya. Kelompok Kullabiyah bilang ya hikayat dari kalamullah. Sedangkan kelompok Asy'ariyah mengatakan ibarat. Ini udah pernah belajar semua. Ya, karena ini udah pernah diajarin di mana? Di SMP ya, ikut SMP, anak SMA juga udah belajar itu. Jadi bukan dianggap sebagai kalamullah. Ya, sehingga ya, mereka pun masuk ke dalam perangkap orang-orang kafir. Ya. Sehingga Al-Quran pun menjadi terdegradasi itu. Apa terdegradasi? Apa bahasa Indonesianya? Ya, jadi turun nilainya gitu, dalam jiwa-jiwa umat Islam, karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu hanya ya makhluk sama seperti halnya kami juga makhluk, sehingga kuranglah pengagungan mereka terhadap Al-Quran. Nah gitu ya. Jadi oleh karena itu para ulama dulu memperingatkan dari mempelajari ilmu kalam. Ya, dari mempelajari ya metode baru dalam menetapkan sifat. Jadi metodenya ambil aja metode salaf. Amiruha kama ja'at gitu. Enggak ada metode baru dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah ambil beberapa riwayat darinya.
Kita akan lanjutkan ya sambungannya. Siapa ingat kita sampai mana? Yang pegang kita. Samina wa thalathun. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa qala aidan, dan siapa yang berkata di sini? Sebelumnya Fudail ya. Di nomor 36. Dan Fudail juga berkata, Fudail bin Iyad al-Yahsubi, man zawwaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimah, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang mubtadi', dengan seorang ahli bid'ah. Gitu. Jadi bukan persoalan yang enteng. Ya, yang penting dia muslim lah, enggak. Yang penting dia harusnya ahli sunnah. Ya. Seperti tadi juga Ustaz ya sampaikan kepada kelas berapa? Ya, kelas 8. Bahwa seorang muslim itu kebanyakan mereka itu casingnya gitu. Casingnya muslim. Tapi ketika dia bicara tentang masalah-masalah, ya, dia punya persepsi sendiri-sendiri. Saya beriman dengan malaikat katanya. Tapi malaikat bagi saya ya, adalah simbol kebaikan. Itu cuma simbol. Ada nggak makhluk namanya malaikat? Nggak ada. Beriman nggak? Nggak beriman. Gitu loh. Saya beriman dengan Al-Quran, kata dia. Tapi Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Saya nggak ada urusan dengan itu. Nggak beriman. Jadi nggak segampang itu ya mas. Yang penting muslim. Enggak. Assalamualaikum. Gitu. Saya beriman dengan para rasul. Ya, tapi Muhammad bukan rasul terakhir. Beriman enggak? Enggak. Jadi beriman dengan pokok-pokok keimanan sesuai caranya para sahabat beriman gitu. Oh dia muslim, rukun Islamnya sama. Ya. Gitu. Sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ketika ditanya apa makna la ilaha illallah? Ya, tidak ada pencipta, dia bilang, selain Allah. Berarti enggak beriman dengan la ilaha illallah. Coba. Semengerikannya itu mas persoalannya. Jadi jangan dianggap enteng. Ya enggak? Walaupun dalam hal ini kita enggak perlu menyelidiki, tapi Anda harus hati-hati. Tapi ketika misalnya Anda yang ingin melamar anak Anda, ya tanya, nggak apa-apa, Anda tes sejauh mana pemahamannya tentang Islam. Man zawwaja ibnatahu min mubtadi'in, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang mubtadi'. Ya, mubtadi' seorang pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah disebut mubtadi'. Ya. Lebih jelek lagi yang bikin, pembuat-buat bid'ah. Ya. Faqad qata'a rahimaha, maka berarti dia telah memutus tali silaturahimnya anak perempuannya itu. Berarti dia telah memutus tali silaturahim dengan anak perempuannya. Baik. Selanjutnya disebutkan di catatan kaki oleh Syekh Adil Ali Hamdan, waqad ruwiya marfu'an min hadits Anas. Ya, baik, langsung ke kalamnya Sya'bi. Qala Sya'bi, berkata Al-Imam Asy-Sya'bi. Ya, siapa namanya Sya'bi? Amir apa Amr? Amir. Ya, Amr bin Syirahil.
Man zawaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya, karimah di sini anak perempuan. Anak perempuannya dengan seorang yang fasik. Ya. Faqad qata'a rahimah. Berarti dia telah memutuskan tali silaturahim dengan anaknya itu. Ya, orang yang fasik, ya. Siapa orang yang fasik? Apa pengertian orang yang fasik? Orang yang fasik, orang yang menampakkan atau melakukan dosa besar, ya, terang-terangan. Ya, dia yang disebut fasik. Qala rawahu al-Bukhari fi Tarikh al-Kabir wal Uqayli fi ad-Du'afa. Yang berikutnya waqala aidan, dan berkata Fudail juga, man tabi'a janazata mubtadi'in. Barang siapa yang ikut mengiringi jenazahnya seorang mubtadi'. Ada seorang muslim tapi mubtadi' meninggal, dan dia ikut mengiringinya sampai ke liang lahat. Lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'. Dia terus-menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia pulang. Baik, ini disebutkan oleh Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah dan Ibnu Battah dalam Al-Ibana Sughra. Wa ruwiya nahwu an Sufyan bin Uyainah fi Dhammil Kalam. Ya, wa ruwiya nahwu an Sufyan. Dan yang semisal ini juga diriwayatkan dari Sufyan. Kalau ini ucapannya Fudail, ucapan yang sama juga dinisbatkan kepada Sufyan. Ya, Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. Wa qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa, pada kitab beliau Majmu'ul Fatawa, man kana mubtadi'an zahiral bid'ah. Barang siapa yang dia itu seorang mubtadi'. Mubtadi' apa Rifki? Apa Rifki mubtadi'? Terus atau pelopornya, ya, pelaku bid'ah atau pelopornya. Man kana mubtadi'an zahiral bid'ah, barang siapa yang dia seorang mubtadi' menampakkan kebid'ahan, wajib al-inkaru alaih, maka wajib mengingkarinya. Wa minal inkari masyru', dan termasuk pengingkaran yang disyariatkan an yuhjar hatta yatub. Ya, si mubtadi' ini harus dihajar. Dihajar itu ya baik, diboikot. Tahu nggak boikot? Nggak ditemenin, nggak diajak ngomong. Wa minal hajar, ya, dia harus dihajar. Dihajar bukan dihajar, tapi dia baik diboikot hatta yatub, sampai dia taubat. Wa minal hajar, dan termasuk menghajarnya, memboikotnya, imtina'u ahluddin minas salati alaihi. Orang yang punya agama, yang merupakan tokoh, jangan menyolati jenazahnya. Ya, bukan kata dia kafir, tapi agar orang-orang mengambil pelajaran, nggak ngikutin jalannya. Lianzajira man yatashabbah bi tariqatihi. Ya, agar orang-orang yang mengikuti jalannya segera berhenti dari mengikuti jalannya dia ini, si mubtadi. Wa yad'u ilaihi. Begitu juga orang yang mengajak kepada bid'ah, seperti bid'ah orang itu, ya, berhenti. Wa qad amara bimithli hadza, dan di antara ulama yang memerintahkan seperti ini, maksudnya memerintahkan untuk memboikot ahlul bid'ah. Ya, repot ini, Ustaz. Ada panggilan penyelenggara jenazah, cek dulu nih riwayat mubtadi bukan mubtadi. Waqad amara bimithli hadza, di antara ulama yang memerintahkan seperti ini,
Malik bin Anas, ya Imam Malik, ya Imam Darul Hijrah, wa Ahmad bin Hanbal, ya ini para imam besar, wa ghairuhuma, dan selain keduanya minal immah, dari para imam-imam yang lain, wallahu a'lam. Ya. Jadi sampai dihajar, ya, nggak diselenggarakan, nggak disolatkan. Ya. Kalau dia tokoh yang jadi panutan, orang-orang menjadikan sikap itu sebagai ukuran. Oh dia aja nyolatin, ya udah kita sama. Jadi misalnya Bang Jenal bilang, enggak, Anda nggak mau nyolatin, yang lainnya nggak mau nyolatin. Langsung itu, ya, memberi pengaruh yang besar kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Wah ini berarti ada yang salah nih sama jalan hidupnya nih, gitu. Tapi bukan berarti karena dia kafir, bukan. Tapi tujuannya jelas, untuk agar orang mengambil pelajaran dan tidak mengikuti jalan hidup si mubtadi ini. Itu tadi ya, bukan awamun nas. Awamun nas apa? Alal asal, di atas hukum asal. Hukum asalnya muslim ya muslim. Tapi mubtadi tokoh bid'ah, menyuruh kepada bid'ah, atau bahkan dia pelopor dari satu kebid'ahan, mati, ya, seorang tokoh sunnah nggak boleh, ya, menyolatkan dia, menyelenggarakan jenazahnya, agar orang-orang tahu bahwa dia di atas jalan yang salah dan nggak ikut-ikutan gitu. Yang berikutnya, waqala Malik bin Anas, dan berkata Malik bin Anas, ya, al-mirau fil ilmi yuqassi al-qalba wa yurithu ad-daghn. Berbantah-bantahan dalam ilmu, ya, dalam perkara akidah utamanya, itu membuat hati menjadi qasiyah, jadi keras. Wa yurithu ad-daghn, ya, dan mewariskan, ya, kesumat, ya, apa? Demput dagina, iya dagina, ya, artinya pegel, ya, kesumat, ya, diantara kaum muslimin. Tapi kaitannya dengan bab apa? Apa coba? Babnya bab tentang peringatan ulama dari ilmu kalam. Sedangkan riwayatnya berbantahan dalam ilmu membuat hati itu keras dan mewariskan daghina. Kaitannya apa? Nah, bahwa ilmu kalam, orang yang menggeluti ilmu kalam itu bantah-bantahan pasti. Sampai dia bantah dirinya sendiri. Ya, nggak pernah berhenti. Hidupnya nggak tenang. Gitu. Hatta dalam soal-soal yang merupakan usul, perkara-perkara yang pokok dalam agama, akidah, ya, selalu diliputi dengan kegalauan, ya, ketidakpuasan dengan hasil-hasil dari diskusi-diskusinya. Beda dengan orang yang mengikuti jalannya para salaf. Ar-Rahman walal arsh istawa, selesai, Allah istiwa di atas arsy. Dia nggak pusing-pusing. Yanzilu Rabbuna, ya turun. Dia nggak mikir. Oh, bumi itu kan bulat ya, katanya. Sekarang malam di sini, di Amerika pagi. Berarti sepertiga malam Indonesia Allah turun. Tadi sepertiga malamnya geser nih. Geser ke sini, geser. Berarti Allah turun terus dong. Kalau gitu arsy kosong. Nah, ini gara-gara ngapain? Ya, menggunakan akal dalam memahami nusus. Kemudian sudah jatuh kepada tasbih. Jadi yang kenapa dia sampai kepada kesimpulan seperti itu? Karena dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu. Ya, Allah nggak membebankan antum untuk mikirin itu. Ya, cukup amir ruha kama jahat, berlakukan sesuai datangnya Allah, turun. Gitu.
Bal yadahu mabsutatan, yadahu tangan. Gitu. Seperti itu. Tajri bi ayunina, mata. Ya, tetapkan bagi Allah mata, gitu. Ya, tilka yadai rabbi yamin. Yamin. Itulah tangan Rabbku yang kedua-duanya kanan. Ya udah kanan, itu aja, enggak usah pusing-pusing. Kita enggak disuruh mikirin tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma disuruh mikirin apa? Perintah kerjain, larangan tinggalin. Sekarang orang mikirin ijazah palsu Jokowi loh. Gak ada gunanya sama sekali. Habis waktu subhanallah. Benar? Manfaatnya coba. Ya, kalau dia duduk ngaji Quran, wallah jauh lebih bermanfaat. Udah gitu, gibah apa nggak gibah itu? Gibah. Ya, iyalah itu kemungkaran. Tapi sekarang apa sih dampaknya saat ini? Seberapa besar sih? Ya, dampak negatifnya. Ibarat kata di sana ada yang jauh lebih bermanfaat daripada ngurusin hal yang manfaatnya sedikit. Ya, setelah rame-rame mereka mengingkari judol, ternyata mereka ujung-ujungnya mau buka kasino. Berarti dulu mereka teriak-teriak mau ngingkarin judol itu karena urusan apa? Duit. Dia nggak suka duitnya lari ke Vietnam. Itu aja, bukan karena judol itu mungkar, bukan. Mereka cuma nggak suka duitnya lari ke Vietnam. Dia pengen duitnya lari ke dalam negeri buat pembangunan. Makanya dia usul, ya nggak tahu ini masih wacana atau sudah berjalan untuk dibuka kasino. Dilegalisasikan itu judi, dibuka kasino. Tahu kasino ya? Bukan Dono Kasino Indro ya. Beda. Ya, antum ini kan perlu dijelasin lagi nih sama generasi strawberry ini. Mesti pelan-pelan kita ngomongnya. Ya, biar dia ngerti bahasa kita. Tahu ya kasino ya? Tahu enggak jihadi? Tempat main judi lah gitu pokoknya. Mau dilegalisasikan itu. Si wacana ya. Artinya kan muncul wacana seperti itu, ternyata urusannya cuma apa? Masalah duit. Nah ini lebih penting untuk kaum muslimin menyikapi gitu loh, bersuara, ya, daripada ngurusin ijazah Jokowi. Udah lengser, udah aja kok ente kesumat banget sih, ya, gitu ya. Nah kembali kepada pembahasan kita. Jadi al-mira'u fil ilmi yuqassil qalb wa yurithu ad-daghn. Ya, berbantah dalam ilmu itu ya mematikan hati. Ya, membuat hati itu menjadi qasyah. Ya, menjadi keras. Wa yurithu ad-daghn. Ya, mewariskan kesumat, dendam. Qala wa 'anil A'mash, dan dari A'mash. Siapa namanya A'mash? Sulaiman bin Mihran. Nama-nama para ulama. Qala Ibrahim, ya, kemungkinan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ya, Ibrahim bin Yazid. Ya. Muridnya Ibnu Mas'ud. Berkata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian ya tujalisu, ya duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Ya. Fa inna mujalasatahum tudhibu atau tadhhabu biduril iman minal qulub. Karena duduk-duduk dengan mereka itu membawa pergi cahaya iman dari dalam dada. Tadhhabu bihi, membawa pergi. Iman dari dalam dada itu hilang. Ya, perlahan-lahan apa yang tadinya dia ingkari mulai dia kompromi, Mas. Mulai kompromi. Ya. Tadinya baginya haram, belakangan berubah jadi khilafiyah. Ini bukan pada proses pendewasaan ya. Kalau proses pendewasaan bagus.
Tadinya dia tahunya cuma satu qaul, ternyata dia telaah, ada banyak qaul. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi dalam bentuk ya mulai kompromis terhadap hal-hal yang haram. Ya. Seperti itu. Jadi membawa pergi cahaya iman dari dalam dada. Wa taslibu mahasinal wujuh, dan mencabut keindahan wajah. Jadi walaupun wajah Anda hitam, tapi kalau beriman itu cerah itu. Enak dilihat. Walaupun Anda putih, ganteng, pakai ya apa tuh? Kayak skincare, tapi duduknya dengan ahlul bid'ah, ya hilang mahasinal wujuh, indahnya wajah itu hilang. Wa turithul baghdha fi qulubil mu'minin, dan mewariskan kebencian dalam dada-dada orang yang beriman. Artinya ada orang beriman melihat dia suka. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Ibana Al-Kubra. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, sahibul bid'ah la yaqbalu Allahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adla. Pelaku bid'ah, kata Hasan, Allah tidak terima darinya salat, puasa, haji, umrah, jihad. Tidak terima ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah. Ya, sarfan wala adlan itu maksudnya yang wajib maupun yang sunnah. Qala li'annahu radda 'ala Allah sunnatah, karena dia telah menolak ya sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Faraddallahu 'alaihi bid'atah, maka Allah pun menolak kebid'ahannya. Dan dalam Mukhtasar Al-Hujjah karya Al-Maqdisi, di situ terdapat lafal man radda 'ala Allahi sunnatah raddallahu 'alaihi amalah. Orang siapa yang menolak ya sunnahnya Allah, maka Allah pun menolak amalannya. Qala wa ruwiya nahwu 'anil Auza'i. Ucapan seperti ini juga dinukil selain dari Hasan, dinukil juga dari Al-Imam Al-Auza'i. Wal Fudail bin Iyad wa Asad bin Musa wa Ayyub As-Sakhtiyani, ini ulama-ulama salaf di atas aqidah yang sahihah. Wa Ibnu Aun, Ibnu Aun itu Abdullah bin Aun. Ya. Satu hari dia lihat ada pertunjukan sihir. Ya. Orang masuk dari mulut sapi, keluar dari, mohon maaf, buburnya. Akhirnya Ibnu Aun melihat pertunjukan itu, orang-orang lagi pada nonton, dia tiba-tiba pulang. Ya, dia pulang, kemudian dia keluar dengan wajah yang ditutupin, pakai ya selendangnya. Tapi di belakangnya dia sembunyikan apa? Pedang. Tiba-tiba dia nyelinap ke kerumunan orang, saat penyihir lagi masuk ke dalam perut sapi, dibelah sama Ibnu Aun. Ya. Silakan hidupkan dirinya sendiri kalau memang dia benar. Memang resikonya ditangkap, akhirnya Ibnu Aun ditangkap. Ya, karena memang mengganggu keamanan ya. Kalau skalanya negara pasti itu dianggap sebagai ya tindakan yang mengganggu keamanan. Tapi kalau dia sanggup untuk menanggung resikonya, ya nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Ibrahim, seorang diri. Ya, dia masuk ke kuil Namrud. Ya, dia hancur-hancurin berhala-berhala yang kecil, dia sisain yang besar. Ya, biar terjadi dialog antara dia dengan rajanya, agar dapat hidayah. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Sehingga dia pun harus menanggung resiko mati. Tapi kalau emang seorang itu berani menanggung resiko sendiri, ya apa-apa.
Qala Hisham bin Hasan, dan juga Hisham bin Hasan wa Sufyan ats-Tsauri wal Ajurri, dan juga Imam Al-Ajurri. Ini para imam yang meriwayatkan seperti apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi. Sama-sama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Hasan. Baik. Dan apa yang dikatakan oleh Hasan ini, ya, pelaku bid'ah Allah nggak terima baginya sholat, ya, puasanya, hajinya, umrah, begitu juga jihad, nggak terima wajib dan juga sunnah. Kalau kita lihat kepada hadis, ya, ada hadis Aisyah, ya, yang bisa menjadi dalil yang kuat dalam masalah ini, di mana Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Begitu juga sabda Nabi SAW, "Man ahdatsa fiha hadatsa." Barang siapa yang mengada-ngada di Madinah sebuah kebid'ahan, au awa fiha muhditsan, atau dia melindungi seorang pelaku kejahatan, termasuk kebid'ahan juga, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat dari Allah, malaikat dan sekalian manusia, la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Enggak diterima darinya sarfun wala adlun. Maksudnya kewajiban maupun yang sunnahnya. Dan juga disebutkan di antara dalil yang juga menguatkan perkataan Hasan dan para ulama tadi, seperti asarnya Abdullah bin Umar tentang Qadariyah. Ya. Di mana orang-orang Qadariyah ini menyangka bahwa Allah enggak pernah menakdirkan sesuatu. Dan bahwasanya ya, penciptaan ini semuanya adalah perkara yang unuf. Ya, Allah baru tahu setelah kejadiannya. Kata Ibnu Umar tentang mereka, "Walladzi yahlifu bi Abdullah bin Umar, law anna li ahadi mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Ini hadis pertama dalam Sahih Muslim. Yang bersumpah dengannya adalah Abdullah bin Umar. Andaikan salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, Allah enggak terima nafkahnya itu sampai dia beriman dengan takdir. Jadi tadi dalilnya apa? Hadisnya Aisyah. Ya. Ini kan persoalan apa nih? Ucapannya Hasan, barang siapa yang melakukan kebid'ahan atau pelaku kebid'ahan, Allah enggak terima salatnya. Ini kan berat. Ya. Dengan sebelumnya kita tahu bahwa amalan itu ditolak hanya dengan sebab apa? Kesyirikan dan kekufuran. Lah kok di sini kata Hasan dan juga ulama lainnya tadi yang sudah kita sebutkan namanya, ya, kalau dia itu pelaku bid'ah juga nggak diterima sholat, puasa, ya, hajinya, umrohnya, jihadnya, bahkan sholat wajib dan sunnahnya. Ngeri kan? Makanya di sini Syekh Adil perlu membawakan dalil yang menguatkan ucapannya Hasan. Maka dinukillah hadisnya Aisyah tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Itu satu. Kemudian hadis Nabi tentang orang yang melakukan, ya, kebid'ahan di Madinah. Ya, man adatsa fi hadatsa. Siapa mengadakan kebid'ahan di sana, au awa fiha muhditsan, atau melindungi pelaku kejahatan, termasuk pelaku kebid'ahan, fa alaihi la'natullah, maka atasnya ada laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dari manusia semuanya. La yuqbalu minhu sharfun wala adl. Enggak diterima darinya yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kemudian yang tadi ucapannya Ibnu Umar tentang Qadariyah enggak diterima. Kata Ibnu Umar, kalaupun mereka sedekah sebesar bukit Uhud, sampai mereka beriman dengan takdir.
Oke. Waqad bayyana Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Shalah, dan Ibnu Qayyim telah menerangkan dalam kitabnya Kitabus Shalah al-adillah ala anna al-a'mala qad tuhbat bighairi riddah. Ini yang Ustaz bilang duhsyah. Ya. Ibnu Qayyim telah menerangkan dalil-dalil bahwasannya amalan-amalan itu, maksudnya pahala-pahala dari amalan soleh itu, pahalanya bisa digugurkan walaupun dengan selain kemurtadan. Berarti ada alasan lain di mana amalan juga bisa jadi gugur dengan selain kemurtadan. Yang sebelum-sebelumnya kita tahu cuma dengan kekufuran dan dengan sebab apa? Kesyirikan yang besar. Namun ternyata di sana ada juga perbuatan selain kekufuran dan kesyirikan yang menggugurkan amalan, menggugurkan pahala. Dengerin baik-baik. Ya. Faqala fa in qila kaifa tuhbatul a'mal bighairi riddah. Di sini Ibnu Qayyim membawakan dalam bentuk dialog. Kalau misalnya ada yang tanya, gimana bisa amalan itu menjadi gugur dengan selain kemurtadan? Qila, maka jawabannya na'am qad dallal Qur'an was sunnah. Quran dan sunnah telah menunjuki ke situ. Ya. Bahwa amalan bisa menjadi gugur, pahala bisa menjadi hilang dengan selain kesyirikan yang besar dan kemurtadan. Wal manqulu anis sahabah, dan juga yang dinukil dari para sahabat, anna sayyi'at tuhbitul hasanat, bahwasanya dosa-dosa itu menggugurkan kebaikan-kebaikan, kama annal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebagaimana kita tahu dalilnya dari Quran, begitu juga dari hadis, bahwa kebaikan menggugurkan dosa. Begitu juga polanya sebaliknya, ya, bahwa ya dosa-dosa bisa juga menggugurkan amalan-amalan, pahala-pahala. Ngeri ya? Contohnya apa misalnya? Ya hadis yang bangkrut, hadis orang yang muflis. Tiba-tiba dia datang, dia pikir dia bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Sampai di sana habis semuanya pahala dia bagi-bagiin. Ternyata kezalimannya masih belum selesai. Ya, malah dia mikul dosa orang lain. Tadinya dia pikir masuk surga, malah dia diseret ke mana? Neraka. Waliyadzubillah. Jadi hati-hati dari menzalimi orang. Ya, harus punya ukuran. Ya, ghibah, namimah, itu yang paling terjadi di antara ya, komunitas. Ya, di antara masyarakat yang punya keseragaman dalam urusan apa aja. Apalagi pengajian. Itu biasanya terjadi ghibah dan namimah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama itu sampai ada yang nulis kitab, judulnya kitab As-Somad, kitab diem. Jadi kadang-kala mager itu bagus banget. Ya, kalau mager dari maksiat. Tapi kalau mager nyender di kasur pakai bantal berjam-jam, ya medsosan. Ya. Sama aja itu bukan mager, itu namanya ngundang maksiat. Ya. Masuk Facebook, keluar Facebook, masuk IG. Masuk IG, keluar IG, masuk TikTok. Siapa tuh yang punya TikTok? Rifki ya? Nggak nyalain. Baik, lanjut. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini di antara dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan alman, dengan mengungkit-ungkitnya. Wal adza, dan menyakiti orang yang kamu kasih. Ya. Dia ungkit-ungkit, ya. Kamu kan saya kasih, atau disakiti. Mentang-mentang dia udah ngasih, dia sembarangan sama kehormatan orang yang dikasih. Nah,
hati-hati, itu menggugurkan sedekah. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 2, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara-suara kalian di hadapan suara Nabi. Ya. Kayak apa? Nabi udah enggak ada, gimana cara mengangkatnya? Ya, ada hadis dia bilang, "Tapi kata fulan." Dia tahu hadisnya benar nih. Dia tabrakin hadis yang sahih itu dengan ucapan selain Nabi. Kata Ibnu Abbas, ya, pada orang-orang di zamannya saat dibawakan hadis Nabi, tapi orang-orang di zamannya bilang lakin, tapi kata Abu Bakar dan Umar. Orang-orang di zamannya membantah Ibnu Abbas dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Padahal Ibnu Abbas membawakan hadis Nabi. Kata Ibnu Abbas, "Yusiku an tanzilu alaikum hijaratan minas sama." Hampir-hampir aja diturunkan kepada kalian bebatuan dari langit. Ya, dihujani kalian dengan batu dari langit. Saya bawakan kepada kalian hadis Nabi, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar kan sahabat. Tapi enggak pantas hadis Nabi dibantah dengan ucapan selainnya. Sekarang orang bantah dalil pakai otaknya. Dia lebih terpukau dengan otaknya, dengan pikirannya, dengan pengalamannya. Ya, semua itu dijadikan alasan untuk membantah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini resiko besar. Jadi seorang Muslim kapan sampai kepadanya hadis Nabi, tunduk. Ya. Jadi dua dalil. Ya. Kata Allah selanjutnya, "Antahbatu a'malakum." Ya. Wala tajharu lahu bil qaul. Dan jangan kamu mengeraskan di hadapan Nabi ucapanmu kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya ucapan sebagian kalian dengan yang lain. Di antara kalian mengeraskan suara boleh, tapi di hadapan Nabi enggak boleh. Ya. Itu adab di hadapan Nabi. Antahbatu amalukum, ya, karena kalau itu kamu lakukan, amalan kalian akan gugur. Wa antum la tash'urun, dan kalian enggak sadar. Jadi membantah hadis itu mengangkat suara di hadapan Nabi. Ya, membantah hadis. Ya. Itu termasuk juga membantah fatwa dengan hawa nafsu. Fatwa itu dari seorang alim, di mana dia ya mensarikan dari dalil-dalil yang ada satu keputusan, sehingga lahirlah satu hukum. Sedangkan dia ini orang awam biasa, tapi berani ngebantah. Ya, ngebantah ucapan alim. Ya, yang dia bicara dengan kehati-hatian, dia sarikan dari dalil, sedangkan yang ngebantah nggak punya sandaran apapun. Ini juga termasuk. Jadi nggak mudah. Persoalan agama itu harus tempuh dengan serius. Ya, jadi ini dua dalil dari Al-Quran, di mana keduanya menunjukkan bahwa pahala gugur, bukan dengan selain kemurtadan, tapi dengan sebab-sebab tadi. Sedekah bisa gugur dengan apa? Diungkit-ungkit, atau dengan menyakiti orang yang dia kasih, itu gugur tuh pahalanya. Nggak ada pahalanya. Ya. Begitu juga amalan keseluruhan itu bisa gugur dengan sebab membantah hadis, ya, atau fatwa, atau qaul alim, sedangkan dia sendiri nggak punya sandaran apa-apa, cuma hawa nafsu. Itu bisa menggugurkan pahala juga. Ya, apalagi coba? Tadi kita sudah sebutkan hadis orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ada lagi hadis apa misalnya?
Ya. Tentang hasad. Ya. Taqulul hasanat kama yaqulun nar al-hatab. Bahwa hasad itu memakan hasanat, memakan pahala. Ya, dilumat habis itu pahala. Seperti api membakar kayu. Nah, enggak boleh hasad. Ya. Seperti itu. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dalam syariat kita ada pembatal dan penggugur pahala dengan selain riddah. Ini menarik, buat tulisan, bikin buku kecil, sebarkan, enggak. Membatal pahala selain kekufuran dan kesyirikan. Itu ide itu. Ya kan? Iya memang begitu. Syekh Mukbil juga sering begitu. Ya, Syekh Utsaimin juga sering. Ya, ini dikhususkan tulis tentang ini gitu. Ya, jadi kutaib yang bisa disebarkan atau jadi buletin yang bisa disebarkan. Baik, lanjut. Wa qalat Aisyah li Ummi Zaid bin Arqam, dan berkata Aisyah kepada ibundanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini sahabat. Kata Aisyah, "Akhbiri Zaidah, beritahukan kepada si Zaid, maksudnya kepada anakmu itu, annau qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah, bahwasanya dia telah membatalkan pahala jihadnya dengan Rasulullah. Illa an yatuba lima ba'dil inah, sampai dia bertaubat dari jual belinya dengan cara inah, dengan cara riba." Ngeri. Gugur tuh pahalanya, bahkan pahala besar jihad bersama Rasulullah. Bukan cuma jihad, tapi jihad bersama Rasulullah. Kata Aisyah, dia sudah membatalkan pahalanya, pahala jihadnya bersama Rasulullah, karena dia melakukan praktek ribawi. Ya. Waqad nasal Imam Ahmad rahimahullah ala hadza, dan Imam Ahmad juga menjelaskan tentang masalah ini, bahwa amalan itu bisa gugur dengan selain kemurtadan. Lihat ya temanya ya, temanya amalan bisa gugur dengan selain kemurtadan dan kekufuran. Ya, kita ambil beberapa itu. Yang terakhir, ya, bahwa perkara ini juga dijelaskan oleh Imam Ahmad secara nas. Maksudnya ada teks langsung dari Imam Ahmad yang menyebutkan hal itu, bahwa amalan bisa gugur dengan selain kemurtadan. Faqala, kata Imam Ahmad, yang bagi lil 'abdi fi hadzal zaman an yastadin, sudah sepatutnya bagi seseorang hamba pada zaman ini untuk berhutang, wa yatazawwaj, dan segera menikah, li alla yanzur ila ma la yahil, agar matanya enggak melihat kepada yang haram, fayuhbitu amalah, sehingga dia gugurkan amalannya. Nikah pertama, kalau memang masih belum, tunduk pandangannya nikah kedua. Enggak apa-apa, memang begitu kan. Karena hukum nikah yang pertama, kedua, dan seterusnya itu sama. An-yastadin. Ya, tapi dengan ya yastadin di sini ya yastadin yang dia anggap dia sanggup untuk membayarnya gitu ya. Bukan malah jadi kredit utang. Nanti jadi masalah lagi nih. Ya. Kalau dia prediksi dia ngutang, dia bisa bayar, enggak apa-apa, dia nikah. Wa yatazawwaj, ya li alla yanzura ila ma la yahil, agar matanya enggak melihat kepada yang haram, fayuhbat amaluhu, sehingga gugur amalannya gara-gara melihat yang haram. Berarti melihat yang haram, melempar pandangan, ya, mudawamah 'ala an-nazar al-haram, ya, bukan ya sekilas gitu loh, terus dia ngelengos. Misalnya kayak Abdul Haq gitu kan, apa namanya? Dafa Haq. Ya. Naik sepeda hari Minggu gitu kan. Tekan keren ya. Ya, dia ngelengos gitu kan, sampai dibilangin sama Rifki, hati-hati Pak gitu kan. Huh? Siapa yang nabrak mobil? Rifki. Aku ngeliatin siapa?
Jujur aja. Nah, ini anak-anak dikasih keluar di Sabtu Minggu ini malah jelalatan, Sof. Jadi ngelihat yang haram mudawamah alal nazar ya ila al-haram itu bisa menggugurkan amalan. Ya, jadi dia bentengi dirinya dengan puasa, ya, dengan khasyatullah, dengan taqwallah. Kalau emang nggak mampu ya sudah. Dia pikir dia mampu menikah, berutang untuk nikah. Begitu. Jadi di sini kita dapati pelajaran, ya, tema umumnya apa? Ya, bahwa amalan itu bisa gugur dengan sebab selain riddah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, selesai bab ini. Satu bab lagi nanti kita sambung bab 9 al-mujanabatu lahum wal muqarabah, menjauh dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan? Yang mana itu? Salatu wassalamu alaihi. Iya. Ya enggak ada, itu enggak ada. Ya cuma ada azan pertama aja. Itu makanya gara-gara ada bid'ah itu enggak ada azan pertama dia. Iya. Dalam Islam itu subuh itu ada 2 kali ya. Ini sekali. Ini sekali atau 2 kali? Sekali ya. Di tempat kita sekali 2 kali. Bisa nggak diterapkan 2 kali aja? Jadi azan pertama itu buat ngingetin, ya, yang lagi sholat malam subuh udah dekat, atau untuk ngebangun orang yang tidur, kalau sebentar lagi subuh. Itu azan sebelum masuknya waktu subuh. Yang mau puasa sahur, ya, itu tujuannya azan pertama. Nah, kadang kita nggak terapin karena khawatir fitnah juga. Ada itu hadisnya. Ya, cuman kalau kita ukur pakai menit, mungkin sekitar 15-20 menit. Ya. Bukan beda idofiyah itu. Dia mustakil, dia berdiri sendiri. Bahkan ya sayyi karena menghilangkan ya satu sunnah, mematikan satu sunnah. Sunnah apa yang mati? Azan pertama. Sunnah azan pertama mati. Harusnya kan ada. Gitu. Allah Ta'ala a'lam. Lagi? Sudah. Apabila seorang menghalalkan bid'ah, apakah termasuk menghalalkan yang Allah haramkan? Kalau menghalalkan bid'ah, ya kebanyakannya nggak sampai kepada istihlal bid'ah. Kalau bid'ah itu nggak ada istilah istihlal. Setuju nggak? Kenapa? Karena bid'ah dia yakini itu ketaatan. Namanya bid'ah itu udah basicnya dia tahunya itu taat. Itu ketaatan, bukan maksiat. Paham? Lainnya kalau khamr tahunya itu haram, tapi dia bilang halal. Kalau bid'ah itu sedari awal dia tahunya itu taat, ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada istilahnya menghalalkan itu. Ya, benar kan? Ya, karena asalnya dia tahu itu adalah ketaatan. Karena kalau dia tahu itu kemaksiatan, pasti dia nggak akan kerjakan. Jadi pelaku bid'ah itu kebanyakan memang pengennya dekat sama Allah. Beda kalau pelaku maksiat. Kalau pelaku bid'ah itu motivasinya pengen dekat sama Allah. Cuman caranya cara-cara baru. Tapi kalau pelaku maksiat beda. Dia karena dorongan hawa nafsunya dia kerjain, walaupun dia tahu itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah menghalalkan yang haram itu
umumnya nggak masuk tema bid'ah. Tapi temanya apa? Maksiat. Tahu nggak? Ya, ntar dulu, betul. Ustaz, untuk fatwa Ustaz, kalau fatwa itu yang kita ambil itu ulamanya ulama mana Ustaz? Yang penting gini, ya, yang pertama akidahnya, ya, karena sebagian persoalan fikih itu, ya, walaupun topiknya fikih, kadang ternyata perkara fikih itu ada kaitannya dengan akidah. Contoh misalnya masalah hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, udah pernah ya berlalu ya. Banyak yang bilang itu cuma fasik, sedangkan salah mengatakan itu apa? Kufur. Ternyata ulama yang mengatakan itu fasik dalam masalah akidahnya bermasalah. Memang dia terkena paparan akidah irja, karena baginya amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi dia bilang fasik. Jadi yang pertama lihat akidahnya. Kalau akidahnya lurus baru ambil fikih. Itu. Nah, kalau dalam masalah fikih misalnya antara ulama-ulama yang akidahnya lurus ini, lihat mana yang memang ya dia punya kompetensi di bidang fikihnya itu. Misalnya dia kuatnya di waris, yang ini nggak kuat di waris. Persoalan waris ini nggak semua orang diberi taufik untuk paham di waris. Nggak tahu, ya sama seperti hafalan Quran. Nggak semua orang diberi taufik untuk bisa hafal Quran, dan nggak semua orang yang diberi taufik hafal Quran bisa istidor, bisa gampang mengutip ayat Al-Quran. Dilihat kalau dalam masalah fikih di antara ulama yang bagus akidahnya, ya hanya kepada alim yang memang ya itu adalah bidangnya. Gitu. Misalnya dia di bidangnya fikih muamalah, berarti ambil dari dia, jangan ambil dari yang lain. Nah, insya Allah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah. Berkaitan tadi dengan bid'ah, kan ada dua, satu bid'ah amali dan bid'ah i'tiqad. Nah, ketika orang melakukan bid'ah amali, apakah dia terpengaruh bid'ah i'tiqad juga, atau sebaliknya? Ya, kalau secara tema beda antara bid'ah i'tiqad dengan bid'ah amali. Bid'ah i'tiqad itu kan hal yang berkaitan dengan misalnya perselisihan antara firaq, ya kan? Dalam masalah iman, misalnya ada Murji'ah, ada Khawarij, itu tema-tema bid'ah i'tiqad. Dalam masalah takdir ada Jabriyah, ada Qadariyah. Dalam masalah sahabat misalnya ada Khawarij sama Syiah, Rafidhah, gitu ya. Itu kan beda-beda dalam masalah i'tiqad. Ya, jadi secara tema itu pertama kali terpisah dulu. Adapun bid'ah amaliyah, ya kalau yang terpisah dari bid'ah i'tiqadat, ya banyak. Yang dia berdiri sendiri, seperti misalnya bid'ah ya perayaan kelahiran Nabi, kematian orang soleh, itu kan bid'ah amaliyah. Ya, atau misalnya menambah lafal dzikir, ya buat cara pikir tertentu. Walaupun ada juga di antara amaliyah itu yang memang basicnya adalah bid'ah i'tiqad. Seperti misalnya khurujnya orang Khawarij. Khuruj itu kan amal, ya kan? Berontaknya itu kan amaliyah. Basicnya karena punya keyakinan ya bahwa ya kemaksiatan itu membatalkan imannya, menjadikan pelakunya kafir. Setiap kemaksiatan menjadikan pelakunya kafir. Atau menggampangkan maksiat ya yang lahir dari keyakinan bahwa amalan ya bahwa kemaksiatan tidak mempengaruhi iman, seperti bid'ah i'tiqadnya orang-orang Murji'ah. Walaupun
maksiat, mengamalkan maksiat itu bukan kebid'ahan sebenarnya, tapi dosa. Cuman basicnya tadi bid'ah itikad. Jadi ada amalan-amalan yang memang terpengaruh dari bid'ah itikad, ada yang dia itu ya kita katakan nggak terpengaruh dengan tema-tema dalam bid'ah itikad. Allahu a'lam. Baik lagi, asyik loh. Jadi kalau antum belajar, serius belajar, itu tergeser itu keasikan main game itu tergeser sendiri. Ya, asyiknya dalam hal yang positif, Mas. Ya, apa? Yang perkataan ulama jangan kalian kesalahan bid'ah itu lebih fokus kepada bid'ah itikad apa bid'ah amali? Memang kalau tema-tema dulu itu bid'ah itikad. Bid'ah itikad. Cuman kadang bid'ah amaliyah itu ya nanti kita mungkin barangkali ketemu ya sama asar. Itu yang dijadikan alasan ya untuk ya melarang untuk duduk dengan al-bid'ah. Ya. Karena bid'ah amaliyahnya bermuara kepada bid'ah itikad. Artinya kalau kita lihat larangan-larangan para ulama salaf itu belum ada seperti bid'ah amaliyah seperti yang ada sekarang di zaman kita itu belum ada gitu. Ya. Tema-temanya kan tentang ya nggak boleh belum tentang qadariyah gitu ya. Itu bid'ahnya bid'ah itikad. Cuman ya kalau pertanyaannya apakah larangan itu bisa diaplikasikan kepada bid'ah amaliyah? Iya. Sama. Ya. Karena mereka yang membuat kebid'ahan dari bid'ah amaliyah ini ya, ternyata kalau kita telusuri lebih jauh lagi, mereka bermuara kepada bid'ah itikad. Gitu. Asy'ariyah misalnya, Kullabiyah ya misalnya, atau Mu'tazilah misalnya, atau ya Asy'ariyah yang terpengaruh dengan Jahmiyah misalnya. Ya, karena bid'ah itikad inilah akhirnya mereka seperti misalnya melakukan bid'ah amaliyah, praktek haul di kuburan. Ya. Hayyin bagi mereka masalah itu, ringan bagi mereka. Karena terjadi pergeseran dalam masalah misalnya makna la ilaha illallah. Terjadi pergeseran dalam ya pengertian kesyirikan, ya. Itu. Ya muaranya lagi-lagi nanti kembali kepada bid'ah itikad. Jadi ya bisa larangan-larangan itu dipakai untuk ya menjauh dari pelaku bid'ah amaliyah sekarang. Itu. Tapi larangan duduk di sini bukan berarti tidak mendakwai. Nah itu dia mesti dibedakan. Jadi kalau duduknya kita dengan mereka itu dalam rangka untuk melembutkan hati mereka sebagai strategi untuk masuki dakwah pada mereka, ini punya misi namanya. Tapi kalau duduknya cuma buat basa-basi, membesarkan syiar mereka, antum dianggap sama seperti mereka sehingga syiar mereka jadi lebih besar, ini yang dimaksud. Ya, antum memuliakan al-bid'ah, ta'awun, kerjasama dalam menghancurkan Islam. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, rasa cukup untuk kajian malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masa bobo? Ayah tadi dia ngajar. Ayah ngajar ya. Bentar lupa nih.